tidak mampu menguasai bahasa Arab. Apabila kita tidak bisa menguasai bahasa Arab, mana mungkin kita bisa mampu mempelajari Al-Quran. Kalau kita bisa mempelajari Al-Quran dengan bahasa Indonesia, cuman bukan Al-Quran yang dipelajari, tapi terjemah Al-Quran. Jadi sekali lagi, kalau untuk mempelajari Al-Quran, yang harus kita kuasai adalah bahasa Arab, tafsir, nahwu, hadis, balaghah, mantik, nahwu shoroh, balaghah, mantik, dan hal-hal lainnya. Jadi kalau pertanyaannya ini selain mata kuliah tafsir Al-Quran dan hadis, sumber apa saja yang perlu kita kaji, ya kita perlu mengkaji sumber-sumber atau materi-materi yang itu dapat berguna bagi kita, setidaknya dapat berguna bagi kita menjalani hidup sehari-hari, berguna bagi kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai abid, sebagai penyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk sosial, bersosialisasi dan bersilaturahmi sesama manusia. Kemudian juga sumber-sumber yang dapat memberikan kita wawasan dalam kehidupan. Jadi pertanyaannya banyak, mungkin seluruh aspek kalau mampu. Penanya yang ke-22 Wahtini, bagaimana pemikiran tentang politik terhadap tafsir ayat siasah? Bagaimana pemikiran politik terhadap tafsir ayat siasah? Ini pertanyaannya kurang jelas juga nih. Politik itu benda mati, ada tiadanya dia ada, tapi tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Hanya politik itu adalah hasil perbuatan dia. Kalau dia hanya hasil perbuatan, dia benda mati, bagaimana dia punya pemikiran? Kalau pertanyaannya bagaimana pemikiran para tokoh tentang hubungan politik terhadap tafsir ayat siasah, tentu sebagaimana bagian dari agama itu sendiri, maka dengan keberadaan dan dengan dukungan atau keterlibatan politik terhadap tafsir ayat siasah, tentu akan lebih mampu untuk mengembangkan permasalahan tafsir ayat siasah itu sendiri. Syukur-syukur dengan dukungan politik yang kuat, hasil-hasil dari penafsiran ayat-ayat siasah dapat diwujudkan dalam bentuk suatu konsep yang sistematis, yang pada akhirnya mampu untuk diwujudkan. Syukur-syukur ya, bukan tidak mungkin, tapi keniscayaan. Jadi sifatnya keniscayaan. Dengan dukungan politik yang kuat, misalnya kita mampu menerapkan sistem presidensial ini lebih pada arah sistem khilafah misalnya ya. Itu tergantung dengan dukungan politik yang kuat. Itu pasti berawal dari dukungan masyarakat yang kuat. Politik itu takkan kuat jika masyarakat tidak mendukung. Buktinya saja, kalau satu partai politik tidak didukung oleh masyarakat, pasti tidak ada caleg dari partai politik tersebut yang jadi anggota dewan. Kemudian penanya yang ke-23 Hafiz Saputra, apakah dalam tafsir Al-Quran ada juga yang bersifat seperti hadis, yaitu maudhu dan dhaif? Jawabannya ya tidak ada. Karena apa yang tertulis dalam mushaf itu kita anggap sebagai Al-Quran, sebagai kalam Allah. Nah, semua yang itu sifatnya qat'i, semuanya sifatnya qat'i. Terlepas dalam pembahasan
parsialnya ya, terlepas terhadap bahasan parsialnya, ada qat'i, ada jani, tapi semuanya itu Al-Quran itu diturunkan mutawatir, maka dia kuat. Tidak seperti hadis maudhu, dhaif. Hadis dhaif misalnya, dia tergantung apakah dhaif, apakah dia mursal atau mauquf atau lain sebagainya. Nah, kalau hadis maudhu itu hadis palsu ya. Al-Quran tidak ada lapas palsu, semuanya sahih, semuanya qat'i. Terlepas pembahasan usul fikih atau pembahasan ulumul Quran, ada pembahasan ayat yang dinasah, yang dimansuh, kan? Kalau pembahasan tentang nasah mansuh ada, tapi pembahasan maudhu dan dhaif tidak ada dalam Al-Quran. Semuanya qat'i, semuanya sah, semuanya kuat. Kenapa kuat? Karena Al-Quran diturunkan secara mutawatir ya. Bahkan tidak hanya mutawatir ya, saya anggap diturunkan secara mutawatir mas dan masruh pun. Pertanyaan ke-24 Haikal 19C. Kenapa ayat Al-Quran itu sering sama dan berulang-ulang? Kenapa? Jawabannya kenapa sering sama dan berulang-ulang? Kita harus lihat kepada diri kita sendiri. Al-insanu makanal khata'wan nisyan. Kita ini pelupa, salah terus dan pelupa terus. Karena sifat manusia itu salah terus dan pelupa terus. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk manusia, makanya diturunkan berulang-ulang, sama dan berulang-ulang, supaya khata'wan nisyan itu dapat dapat terbaiki lah, supaya khata'wan nisyan itu dapat terbaiki, supaya kita ketika lupa kemudian membaca lagi, ingat lagi. Di surah Al-Baqarah ayatnya sama seperti ini, kemudian di surah selanjutnya ada lagi, itu supaya kita mengingat kembali. Kenapa kita harus mengingat kembali? Karena kita pelupa, sifat manusia ini pelupa, sifat ini manusia ini selalu salah, khilaf. Kalau diulang berterus-terus itu akan menjadi lebih kuat, lebih melekat. Kemudian pertanyaan yang ke-25 Muhammad Akhi, pertanyaannya, apa saja syarat agar bisa menjadi mufassir? Yang kedua, apakah Indonesia bisa menerapkan sistem-sistem yang terdapat dalam ajaran secara vulgar agar manfaat dari adanya tafsir ayat syasah secara praktis, agar adanya manfaat tafsir ayat syasah? Bagaimana kriteria pemimpin yang ideal untuk memimpin suatu negara? Pertanyaan pertama dari Muhammad Akhi, mungkin saya jawab berdasarkan Man'ul Qatan ya, Imam Man'ul Qatan, kitab Mabahis fi Ulumil Quran, itu ada 9 syarat. Yang pertama, sehat akidah, terbebas dari hawa nafsu, menafsirkan lapas dengan Al-Quran, menafsirkan lapas Al-Quran dengan sunnah, merujuk kepada perkataan sahabat, tabi'in. Kemudian dalam hal teknis mendukungnya, dia harus mempunyai kemampuan bahasa Arab. Dia harus mempunyai kemampuan, dan menguasai kemampuan ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir. Dan yang ke-9, dia harus mempunyai pemahaman yang mendalam. Artinya pemahaman yang mendalam, orang itu tidak serta-merta ketika dapat suatu permasalahan langsung saklek mengambil keputusan. Dia harus berhati-hati juga, seperti ayat yang di atas tadi, harus teliti dalam memahami suatu lapas Al-Quran. Nah, syarat